kita berada di salah satu monumen yang bersejarah di Surabaya. Ya. Mana tuh? Mount Castle. Tahu nggak sih Mount Castle itu apa? Apa sih? Jadi hari ini kita ada di Mount Castle atau Monumen Kapal Selam Surabaya. Monumen ini adalah salah satu monumen yang bersejarah yang ada di Surabaya. Jadi di mana sih lokasi Mount Castle ini? Di Surabaya, tepatnya di antara Sungai Kalimas. Di sebelah kiri saya ya, sebelah kiri kita nih ada Sungai Kalimas. Terus kemudian di sebelah kanan ada Plaza Surabaya. Oke. Ada apa aja di dalam? Kita coba masuk ke dalam yuk. Oke. Yuk ikut kita. Saat ini kita sudah berada di dalam Mount Castle atau Monumen Kapal Selam. Jadi kita sudah bersama Mbak siapa ini kalau boleh tahu? Oh, Mbak Afi. Sama Mirip kayak- ternyata. Iya. Oke, so Mbak Afi bisa ceritakan nggak sedikit sejarah tentang Monumen Kapal Selam ini gimana? Jadi Monumen Kapal Selam ini datang dari Rusia tahun 1952, baru dipakai di Indonesia pada tahun 1962 sampai 1989 untuk pembebasan Indonesia. Irian Barat. Oh, jadi dari tahun dibuatnya 52, tapi baru dipakai tahun 62. Oh, jadi 10 tahun ya dari itu 10 tahun tuh pembuatannya atau memang Itu dipakai Rusia dulu. oh, jadi dipakai Rusia dulu terus baru kita pakai. Jadi untuk pembebasan misi pembebasan Irian Barat itu sendiri siapa aja sih yang berjuang Mbak yang ada di dalam kapal selam ini lebih tepatnya? Sikat dulu. Para angkatan laut yang dari Surabaya juga ya. Jadi kapal selam ini bergerak dari Surabaya menuju Irian Barat. Oh, Oh iya. Oke. Jadi selain untuk pembebasan misi Irian Barat itu apakah ada kegunaan lain Mbak dari mengkasel kapal selam ini sendiri? Oh lebih oke. Sisanya sih untuk lebih ke dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih gitu. Jadi Mount Castle ini dipergunakan untuk memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita yang ada di Irian Barat seperti itu ya untuk kemerdekaan Indonesia. jadi kan setelah merdeka pastinya pasti ada gangguan-gangguan dari pihak asing ya yang ingin mengklaim kembali Indonesia. Namun kemudian kita tetap mempertahankan kemerdekaan itu salah satunya waktu itu yang terjadi di Irian Barat. Nah, kapal selam ini kemudian ikut andil yang cukup besar dalam upaya pembebasan Irian Barat. Bisa diceritakan nggak Mbak? Kita sekarang ini lagi di bagian kapal selam yang mana sih? Ini adalah ruangan utamanya, ruang persenjataannya. Kalau senjatanya yang di bawah ini panjangnya 7 meter, beratnya 1,9 ton. Oh wow, panjangnya 7 meter, beratnya 1,9 ton. Wow. Oke, ini kayak apa? Torpedo? Torpedo, kah? iya, torpedo. Ini tapi udah nggak aktif lagi kan? Udah nggak. Oke, jadi di ruang pertama ini ruangan khusus persenjataan teman-teman gitu. Oke, setelah itu ada apa lagi Mbak kira-kira di sini? Di ruang 2 Di ruang 2. Oke, ya. Kita sekarang di mana, Mbak di Afi? ruang kedua ini ruang tinggal perwiranya. Oke. Tempat tidurnya di sini. Tempat tidur. Oke. Ini muat untuk berapa orang Mbak? Ini kapasitasnya 63 orang dulu. Oh, Segini 63 orang. Oh, sampai belakang ya. Ini apakah ada kayak pembagian khususnya nggak? Ini ruangannya khusus siapa? Tahu gitu. Ini Kalau dulu. ini untuk perwira, kalau di tempat tidur di sebelah ruang 4 itu untuk bintara tanpa. Oh, Bintara Tamtama. Bintara Tamtama itu apa Mbak? Apa ya? Jabatan. Ada Jabatan. jabatan. Oh, prajurit-prajuritnya gitu. Oke. Ini di sini juga bisa kita lihat foto-foto dari pejabat-pejabat Komandan KRI Pasopati 410 gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, nama lain dari kapal selam ini itu adalah KRI Pasopati 410 seperti itu. Oke. Ini kalau tidur nggak? Bangun tidur nggak ketapat ini? Ketapat itu. Udah gimana dong? Terus kan tidur ini bangun Bisa tidur tiba-tiba. diturunkan kok. Oh, bisa diturunkan. Oh, iya. Ya itulah perjuangan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu ya teman-teman. Jadi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bisa dilatih gitu istilahnya aja kayak gini gitu. Jadi kita harus bisa menghargai jasa-jasa yang sudah mereka lakukan seperti itu ya. Oke, jadi kita akan moving atau berpindah ke ruang selanjutnya gitu Pak. Ya. Oke, so ikutin kita terus ya. Ruang apa itu? Komandan. Komandan. Spesial, ruang khusus
Buat pimpinannya tuh, ya. Kalau ini ruang komunikasi, jadi komunikasinya lewat kebanyakannya antar ruang. Oh, Boleh masuk Komunikasi Mbak? antar ruang ya. ruang komunikasi gitu. Jadi untuk khusus komunikasi di dalam kapal selam ini aja. Kayak telegram gitu ya Oh, Mbak iya, ya. gitu-gitu. Nah, setelah dari ruang komunikasi tadi, kita beralih ke ruang ini yang ketiga ya Mbak ya. Iya. Oke, ini ada apa aja Mbak di sini? Ini ruang PIT atau pusat informasi tempurnya. Jadi semua pengendaliannya di ruangan ini sih. Oh gitu. Jadi kayak apa? Kayak mungkin Kemudian oh kemudian Oh, di kayak sini, ini ya, periskop ya ini ya. Oh, iya. Jadi ini untuk memantau yang ada di sekitar. Yang di permukaan sih, ya di permukaan sih. Kalau sekarang ini kelihatan hotel di seberang Makassar nih kayaknya. Iya. Oke. Biasanya di sini diisi oleh berapa personil Mbak dulunya? ini kurang tahu sih. Oke. Tapi fungsinya yang tadi untuk gitu ya kayak memantau keadaan di permukaan begitu. Ya karena kelihatan banget sih di sini kayak ada alat-alatnya yang cukup lengkap gitu ya dan ya bisa dibilang mungkin agak rusak gitu ya bahasa Indonesianya guys gitu. Oke. Itu tuh ada bilik hitung. Jadi mungkin koordinat kali ya untuk Ini ngasih itu tahu. untuk meluncurkan torpedo Oh, yang ada di sana. meluncurkan torpedo. Oh, sok tahu deh saya ya. Ternyata ini fungsinya untuk meluncurkan torpedo. Oke, Bilik hitung. jadi di sini ada fitur utamanya dari ruangan ini adalah teropong ini gitu ya, dan juga apa lagi Mbak selain Kemudi. teropong? Ini ada dua kemudi. Oh, kemudiannya di sebelah situ, itu sama ini ya. Iya. Oh, ini cukup pendek gitu ya, jadi kalau kemudian harus duduk gitu ya kali ya Mbak ya. Oke, iya. Di sini bisa dilihat ya, ini bahasa-bahasa yang tertera ini kayaknya bahasa Rusia. Iya, Kayaknya sih emang Rusia. bahasa Rusia ya. Oke, sekarang kita lagi di ruang berapa? Ini ruang keempat ya berarti Ruang Mbak ya? keempat. Oke, ruang keempat ini lebih tepatnya apa ruangannya? Ruang peristirahatan para ABK anak buah kapal. Oh, anak buah kapal. Di sini ada kasur-kasurnya juga ya. Ya mungkin ya seperti yang di awal tadi gitu juga sih gitu. Seperti yang bisa teman-teman lihat tempat beristirahatnya memang nggak cukup besar juga gitu ya. Nah, karena memang space-nya yang nggak terlalu banyak juga gitu. Untuk lebar dari kapal selamnya ini tuh berapa sih Mbak? 6,3. 6,3 meter gitu. Kemudian untuk panjangnya sendiri dari mana tadi? 70-an 70-an ya, 70-an meter sekian lah. 70 meter sekian ya. Seperti yang bisa teman-teman ketahui informasinya, panjang dari kapal selam ini yaitu 70 meter sekian dan juga lebarnya 6 meter gitu ya. Di dalamnya tapi sudah banyak sekali peralatan-peralatan tempur gitu dan juga equipment-equipment lain yang bisa dipergunakan pada masa lalu gitu untuk keperluan Perang. pembebasan Irian Barat dan juga perang seperti itu. Ini dapurnya Mbak ya? Ya ini dapur ini katanya kompor listrik bawaan dari ini ya, bawaan dari awal ya. Jadi situ tempat tidur, terus ini dapurnya. Oke, sekarang kita beralih dari ruang istirahat kadep dan dapur. Sekarang di ruangan selanjutnya, ruang apa ini Mbak? Ruang 5 ini ruang mesin. Oh, ruang Mesin. mesin. Mesin motor dieselnya. Mesin ya. Ini mesinnya. Tuh di Iya. sebesar ini ya Mbak ya. Iya. Besar ini. Dulunya ada dua sih. Oh gitu. Ya jalannya cuma setapak. Jadi ini penggeraknya kapal selamnya ya. Diesel ini digunakan pada saat kapal berada di atas permukaan air. Kalau untuk menyelamnya di ruang. Oh, Oke. gitu. Oke, jadi ruangan ini namanya ruang diesel itu tadi ya Mbak ya. Untuk teman-teman, ruangan ini dipergunakan ketika kapal selam berada di permukaan gitu. Nah, pada awalnya ada dua nih mesin kayak gini, kanan sama kiri gitu. Mungkin untuk kenyamanan pengunjung gitu ya Mbak, jadi cuma disisain satu gitu ya biar bisa lebih banyak explore gitu. Tapi ya saya baru tahu loh ternyata kalau posisi kapal itu menentukan mesin mana yang dipakai. Jadi kalau yang ini tadi kan yang di ruangan ini untuk posisi di atas ya. Untuk yang di ruangan berikutnya itu mesin digunakan kalau ada di bawah. Ini Mbaknya tau nggak kapal selamnya ini bisa menyelam sampai berapa meter sih kedalamannya? 250. 250 meter itu maksimalnya ya gitu ya. Oke. Oke. Menarik.
kapal selam ini gitu, sebelumnya kita berada di ruangan mesin desain. Ya, mesin yang khusus untuk kalau posisi kapal ada di atas permukaan air gitu. Oke. Sekarang di ruang 6 ini khususnya ruang untuk apa ini? Pak? Kontrol listriknya. Kontrol listriknya. Kontrol listrik digunakan pada saat kapal menyelam. Oh, jadi oke. Jadi ketika kapalnya ini sudah berada di bawah air gitu teman-teman, maka mesin-mesin yang dipergunakan adalah mesin-mesin yang ada di ruangan ini gitu. Jadi mesin yang di ruang sebelah tadi tidak difungsikan, melainkan di ruangan ini mesin-mesin yang ada di sini karena fungsinya untuk menyelam di bawah air. Gitu. ini boleh dilihat sih di sini, jadi mungkin bisa dibenerin ya mbaknya. Jadi ini ada kayak kontrol kecepatan monumen kapal selamnya, jadi dia bisa kontrol kecepatannya mau half speed, full speed atau slow. Ini selain alfabet Rusia, ini sudah ada beberapa keterangan yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia tapi ejaan lama. Jadi kayak jalan itu masih DJALAM tuh, lawas tuh. Jadi sebagian sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Tadi kita sudah mengunjungi beberapa ruangan-ruangannya gitu kan Mbak, dan juga kayak fungsinya masing-masing. Kira-kira untuk kayak pembagian tugasnya gitu ya, karena kan ini merupakan satu kapal selam yang banyak sekali peralatannya gitu, otomatis harus ada orang-orang yang bertanggung jawab gitu kan untuk masing-masing ruangan gitu. Kalau untuk di ruangan ini sendiri nih gitu, kira-kira dulu ada berapa orang sih yang bertugas Mbak? Mungkin 3 orang. 3 orang gitu ya, 3 orang untuk mengoperasikan kapal selam ini ketika sudah berada di bawah air gitu. Oke. Jarak tempuhnya kapal selam ini dulu bisa sampai berapa lama sih Mbak? Ini kalau di bawah air selama 2 minggu. Oh, 2 minggu. Jadi 2 minggu itu nggak naik ke permukaan sama sekali gitu. Wow, jadi kapal selam ini dulunya bisa menyelam di bawah air sampai 2 minggu tanpa naik ke permukaan seperti itu teman-teman. Wow. Ya tergantung perbekalan juga sih Mas. Perbekalan juga sih benar ya. Oke, sekarang kita mau kemana lagi Mbak? Next gitu ya. Oke. Oh, nanti kalau ke atas ya, orang naik ke atas lewat sini. Itu darurat. Oke. Oke, sekarang kita berada di ruangan terakhir ya Mbak ya. Oke, ruangan terakhir ini Torpedo buritan. torpedo buritan. Buritan itu bagian belakang. Belakang. Oke, gitu. Jadi di yang ruangan awal tadi kita di torpedo haluan ya mungkin namanya. Oke, sekarang kita di torpedo buritan. Gitu. Apa sih Mbak bedanya? Apakah cuma yang membedakan cuma lokasinya aja gitu? Cuma lokasinya aja. Cuma lokasinya aja gitu. Fungsinya memang sama gitu. Tapi torpedo yang diluncurkan itu arahnya ke depan, belakang, atau kalau haluan khusus ke depan, kalau yang buritan torpedonya ke arah belakang. Oh, oke. Jadi beda arah ya. Oke, jika tadi kita di ruang yang torpedo haluan itu ada bekas torpedonya gitu Mbak. Di sini ada nggak sih Mbak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini Langsung diisi. langsung diisi gitu. Tapi torpedonya ukurannya sama ya kayak yang di depan tadi gitu. Oke. Jadi Oh, ini guys. Oke, jadi teman-teman ini adalah alat peluncur torpedonya gitu. Ini masih ada nih Ini torpedonya. masih ada dalam sini gitu. Ini bukan kipas angin ya. Kipas angin, bukan mesin turbin gitu ya, tapi ini torpedonya gitu. Tadi kita sudah mengeksplor bagian dalam dari monumen kapal selam ini gitu. Tapi setelah saya keluar dan melihat bentuk dan besarnya monumen kapal selam ini dari luar, saya jadi penasaran. Gimana sih cara mereka bisa memindahkan kapal selam yang harusnya dipergunakan di bawah air gitu hingga menjadi monumen seperti ini gitu? Tahu nggak kamu? Jadi dulu itu ceritanya setelah dipergunakan untuk kepentingan membebaskan Irian Barat dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kayak gimana sih bentuknya kapal selam yang dimiliki oleh tentara
Indonesia ini gitu. Akhirnya kemudian caranya supaya bisa ke sini tuh dibagi-bagi ke beberapa bagian, diangkut melalui jalur darat, kemudian ketika sampai di sini disusun lagi seperti sedia kala. Oh gitu. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Oke, jadi tujuan utamanya dibuat monumen seperti ini memang untuk sebagai sarana edukasi gitu ya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya gitu terkait sejarah kemaritiman Indonesia melalui kapal selam ini gitu. Jadi bagi yang bercita-cita jadi angkatan laut supaya tahu juga nih, wah nanti masa depanku kayak gimana kalau misalnya nih Ya, ada bener-bener harus tinggal di dalam kapal selam gitu ya. Jadi mungkin bisa dikunjungi aja, silakan datang ke monumen kapal selam seperti itu ya. Karena sangat edukatif sekali begitu. Dan ada guide juga ya ada di guide dalam. juga di dalam gitu yang bisa teman-teman tanya banyak hal tentang sejarah dari monumen kapal selam ini. Oke, so jadi Cukup deh kayaknya. cukup ya. Mungkin kita bertemu di lain kesempatan di episode yang Berikutnya. lain berikutnya gitu. Terima kasih sudah menonton tayangan kita pada hari ini dan sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.